Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani Karamadani dari kelas 10 LP1, perwakilan dari kelompok 3. Kami akan membahas tentang bab 3 yang berjudul Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Pekerja dalam Bidang Pariwisata. Berikut adalah nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Adinda Naila Herdalisti, Amelia Azahra, Herlina Dwi Ramadhani, Lutfia Ayu, Anggun Amelia, Safa Cisario, Agustinus Mahardika, Aura Syahwana, Laila Dwi Septi Rahayu, Maheswari Najwa K. Zilda, Stefani Eka Ramadhani. Materi yang pertama yaitu tujuan pembelajaran untuk mengembangkan capaian. Yang pertama, menjelaskan prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja. Yang kedua, menangani keadaan darurat dan mengantisipasi. Dan yang ketiga, mempertahankan standar penampilan pribadi. Selanjutnya, konsep dasar kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja akan disampaikan oleh Saudara Safa Cisario. Waktu dan tempat kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Safa Cisario Aulia. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang konsep dasar kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja. Kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam kegiatan apapun. Kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja bisa diartikan sebagai segala usaha atau pemikiran yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kemampuan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja atau individu dari hasil karya dan budaya, untuk meningkatkan kesejahteraan menuju masyarakat adil dan makmur. Prinsip K3 di tempat kerja. 1. Semua pekerja memiliki hak. Pekerja, pengusaha, dana, pemerintah harus memastikan untuk melindungi hak-hak dan harus berusaha untuk membangun dan memelihara kondisi dan lingkungan kerja yang layak. 2. Harus ada komunikasi yang baik antara mitra sosial dan pemangku kepentingan. Mitra sosial di sini yang dimaksud adalah pengusaha dan pekerja. 3. Program K3 dan kebijakan harus bertujuan baik dalam pencegahan dan perlindungan. Tujuan K3 di tempat kerja. 1. Memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kepada tenaga kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. 2. Melindungi keselamatan tenaga kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. 3. Mencapai kesejahteraan fisik, mental, sosial kepada semua pekerja, promosi dan pemeliharaan tingkat tertinggi. Manfaat K3 untuk pekerja, perusahaan, masyarakat, dan negara. 1. Manfaat K3 bagi pekerja antara lain: A. Mendapatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam peraturan yang tercantum tentang keselamatan dan kesehatan kerja. B. Mendapatkan pemahaman mengenai hal-hal bahaya dan resiko pekerjaannya. 3. Manfaat K3 bagi perusahaan antara lain: A. Perusahaan bisa melindungi fasilitas produksi dan pekerjanya dari kecelakaan. B. Perusahaan bisa mengurangi lost time yang terjadi jika ada kecelakaan kerja. C. Perusahaan bisa meningkatkan produktivitas barang dari jasa. 3. Manfaat K3 bagi masyarakat dan negara antara lain: A. Warga masyarakat mendapatkan ilmu yang bisa diharapkan untuk keselamatan di rumah. B. Negara memperoleh citra nama positif terhadap pelindungan tenaga kerjanya dari masyarakat maupun dari internasional. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Laila Dwi Septi. Kepada Laila Dwi Septi, waktu dan tempat kami persilahkan.
Perkenalkan, nama saya Laila Disepti Rahayu dari kelas 10 ULP 1, ingin melanjutkan tentang faktor-faktor penyebab kecelakaan di tempat kerja. Ada 3, yaitu yang pertama faktor manusia. Faktor manusia dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, masa kerja. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor ini bisa berupa kebisingan, suhu udara, penerangan, maupun kondisi lantai tempat kerja dalam keadaan licin. Yang ketiga, faktor peralatan, kondisi mesin yang digunakan, serta letak mesin. Selanjutnya, upaya-upaya penanggulan darurat. Contohnya ada 4. Yang pertama, pikiran apa yang akan kita kerjakan. Yang kedua, gunakan perlengkapan yang dibutuhkan dan peringatan bahaya. Yang ketiga, amankan barang dan dokumen yang lebih penting. Dan yang terakhir, lakukan tindakan penyelamatan tersebut dengan hati-hati. Yang terakhir yaitu standar kebersihan diri. Penampilan seseorang dimulai dari cara berpakaian hingga tutur kata dan sopan santun, sehingga kecantikan atau ketampanan bukan hanya dilihat dari luar, tetapi juga diikuti dari dalam serta perilaku seseorang. Personal grooming yang baik dalam industri pariwisata. Yang pertama dimulai dari kebersihan diri atau personal hygiene. Yang kedua, hair tag, nails, make up, penggunaan name tag. Yang ketiga, penggunaan seragam yang baik. Dan yang terakhir, penggunaan stocking dan penggunaan sepatu. Seperti saya, presentasi dari kelompok kami akan diakhiri oleh Saudara Agustinus Mahardika. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.